Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 pada subtema 2 di buku tema 4A. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Untuk yang pertama, silakan dibuka bukunya pada halaman 67. Pada halaman 67 terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Dalam teks tersebut ada beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf biasanya memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok itu disebut juga dengan ide pokok. Kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Kemudian cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Caranya itu dapat dilakukan dengan cara membaca teliti. Dengan membaca teliti, maka kita akan bisa menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nah, sekarang coba kita lihat paragraf pertama dari teks bacaan Kerjasama dalam Keberagaman. Untuk yang pertama, kita harus baca dengan teliti paragraf pertama. Pagi hari ini rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upi, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah, juga teman di sekolah. Nah, setelah itu kita tentukan mana gagasan pokoknya. Kira-kira mana anak-anak? Ya, benar sekali. Gagasan pokoknya adalah pagi hari ini rumah Bella tampak ramai. Nah, selain itu kalimat yang lain itu termasuk gagasan pendukung. Cukup mudah kan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Untuk berikutnya, silakan dibuka bukunya pada halaman 71. Pada halaman 71, kita akan belajar cara menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, di negara Indonesia anak-anak itu mengakui 6 agama. Ada agama Islam, kemudian agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan juga ada agama Konghucu. Meskipun terdapat beberapa agama di Indonesia, para penganutnya itu hidup saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, mereka itu hidup dengan rukun dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kerukunan umat beragama di Indonesia ini patut disyukuri dan juga harus dijaga. Nah, sekarang cara menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi, baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian menikmati dan menghormati perbedaan. Nah, karena dengan perbedaan ini dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Kemudian menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Selalu berbicara halus dan tidak mengejek apalagi menjelek-jelekan agama orang lain. Kemudian menggunakan tata krama sebaik mungkin, berbicara dengan sopan dan memilih kata-kata yang baik. Kemudian tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain, terutama saat
mereka membutuhkan bantuan. Nah, itu cara-cara untuk menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Untuk berikutnya dibuka halaman 72. Anak-anak, negara kita, negara Indonesia, itu sangat kaya akan budaya. Salah satunya adalah tarian tradisional. Berbagai tarian tradisional ini berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tarian tradisional ini akan terus ada jika dilestarikan. Nah, salah satu caranya untuk melestarikan tarian tradisional adalah dengan cara mempelajari gerakan-gerakan tradisional. Dengan belajar gerakan-gerakan tradisional, maka tarian tradisional yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini akan terus ada dan juga tetap lestari. Untuk berikutnya silakan dibuka bukunya pada halaman 76 dan 77. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari cara membuat ringkasan. Nah, ringkasan itu adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan yang benar? Langkah yang pertama anak-anak, yaitu membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Jadi, kalian membaca terlebih dahulu teks yang akan diringkas. Nah, dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. Kemudian langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah 2 tersebut menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat, apakah paragraf ringkasan sudah utuh isinya, dan apakah ada gagasan pokok atau informasi penting lainnya yang belum ditulis. Nah, itu cara-cara membuat ringkasan yang benar. Anak-anak, alhamdulillah semua materi sudah Ustadz sampaikan. Silahkan dipelajari kembali dan dipelajari sendiri supaya kalian tambah mengerti dan paham. Tetap semangat belajarnya dan tetap istiqomah ibadahnya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.